bulan ieu abdi sareng rerencangan di kelompok 3 kelas 10 RPLB bade ngawawancara ngeunaan Oaks Cafe. Nya eta salah sahiji kafe anu aya di Majalengka. Sarta acana pake abdi Rahma Halifah, Abdi Aditya Indonesia Putra salaku ketua. abdi Kalika Mestiarilia, abdi Nazwa Putri Kusnanda, abdi Siteo Vinur Ajija, abdi Didesti Komalasari. Hayu atuh urang kawitan bae. Punten teh nuhunkeun waktosna janten abdi sareng rerencangan teh aya tugas basa Sunda kedah ngawawancara Oaks Cafe. Sarta acana saha anu nikah teh? Nama saya Kamea Putri. Saya di sini sebagai administrasi. Kebetulan kalau misalnya saya di sini lumayan lama, kerjanya sekitar dari bulan Maret. Mun teh kituna hayu atuh urang kawitan we. Kunaon teh kafe ieu teh dinamian Oaks Cafe. Kenapa dinamain oaks? Teman-teman boleh searching pohon oaks itu seperti apa. Oh iya. Nanti setelah teman-teman tahu historinya itu kayak si pohon ini mau diterpa sebagaimana kencang angin, dia akan tetap kokoh. Begitu juga dengan kafe ini. Simbolnya nanti teman-teman bisa searching di Google. Itu kalau misalnya lihat di kartun, itu ada di kartun HA kalau misalnya teman-teman pernah lihat. Itu mau seberapapun banyak kafe-kafe di Majalengka, semoga Oaks Cafe bisa menjadi kafe yang memang dipandang berkualitas oleh konsumen Majalengka. Gitu. Mun teh terus iraha teh didirikeunna kafe ieu teh? Kita berdiri soft opening itu tanggal 23 Maret 2017. Itu soft openingnya. Sampai sekarang berjalan. Saha anu ngadirikeun kafe ieu teh? Kebetulan untuk pendiri kafe kita sendiri waktu dulu ada 3, Pak Irfan, Pak Nino, sama Pak Lian. Nah kebetulan dari salah satu owner kita ini ada yang orang Majalengka, orang Lengkong Raja Galuh. Nah kebetulan baru-baru ini kafe kita diakuisisi, kalau kata ininya mah pindah owner gitu. Pindah owner sama Pak Haji Yudi, kebetulan beliau itu orang Cirebon. Kita busabaraha deui kata busabara kafe ieu. Kita bukanya itu kalau untuk karyawan kita prepare mulai jam setengah 10 pagi. Kalau opening kafenya itu mulainya jam 11. Dari hari Minggu sampai Kamis itu kita buka jam 11 dan tutup jam 10 malam. Kalau hari Jumat sama Sabtu itu bukanya jam 11 sampai jam 11 malam gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau mau nongkrong, mau pacaran, asik. Terus kalau misalnya teman-teman bawa temen atau misalnya nanti kalau misalnya setiap hari Jumat sama Sabtu itu kita ada yang namanya live musik. Nah tempatnya itu di situ. Nanti kalau misalnya live musik kita mulainya jam 8 malam sampai jam setengah 11 gitu. Soalnya kita tutupnya jam 11 malam kalau hari Jumat sama Sabtu. Aya sabaraha menu anu disadiakeun di dieu teh? Banyak. Kita punya banyak menu. Kebetulan kalau misalnya resto kita itu restoran yang menyediakan makanan western. Jadi western itu dari mulai appetizer, makanan pembuka, main course, makanan menu utama, sama dessert, itu menu penutup. Nah, dari menunya sendiri, teman-teman mungkin masih bisa lihat, di sini ada main course-nya dari mulai steak, chicken, sama menu Asia. Dari misalnya kayak chicken, di sini kita steaknya pakainya sirloin sama tenderloin, gitu. Terus kalau misalnya dari chickennya, kita ada yang namanya rosemary chicken, ada chicken cordon bleu. Terus kalau misalnya dari fish, dari ikannya kita ada sedia salmon sama dory gitu. Jadi semuanya
Untuk menu kita di sini kayak menu Eropa gitu. Ya. Jadi kalau misalnya steak itu apa namanya pasangannya steak, French fries untuk karbohidratnya ada French fries bisa diganti kentangnya kayak kentang mashed potato sama baked potato. Nah kalau misalnya ini gambarnya gambar baked potato, ini French fries. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh gambar lebih boleh cek IG kita. Siap teh. Teh menu-menu bae anu seueur di PCD dia teh. Kebetulan kalau misalnya untuk menu untuk yang best sellernya banyak yang makan di sini itu steaknya itu kalau nggak sirloin itu tenderloin gitu. Jadi ya ini yang tender. Nah yang sirloinnya mungkin nanti gambarnya ada di IG. Terus kalau misalnya untuk yang apa namanya yang menunya kayak Instagramable banget, di sini kita ada sedia menu tenderloin balon. Jadi nanti mozzarellanya kayak dibentuk balon gitu. Nanti bisa cek di IG kita. Udah lagi? Kafe ieu teh sok diangge kanggo acara naon bae. Kalau kafe kita kebetulan kafe kita pernah ada ngajarin acara untuk yang wedding, yang pernikahan gitu. Nah kalau yang pernikahan mungkin untuk waktunya kita start dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan areanya tuh di sini di lantai 2 gitu. Untuk kapasitas untuk wedding itu maksimal 300 orang standing party. Jadi yang namanya standing party itu makan tapi nggak ada kursi gitu. Nah karena kalau misalnya pakai kursi semua di sini area kita kebetulan nggak bakalan cukup gitu. Paling kalau misalnya kursinya untuk sebagian keluarga dari pengantin aja gitu. Terus kita juga pernah ngadain untuk acara seminar. Dulu pernah ngadain seminar, areanya di lantai 2 juga. Itu seminarnya biasanya dulu kalau nggak dari bank, terus ada dari dinas kesehatan, terus dari komunitas-komunitas. Terus biasanya kita kalau misalnya ada acara lagi suka ada nonton bareng gitu, kayak Liga Inggris kayak gitu. Terus ada acara apa lagi ya, ulang tahun. Nah barangkali nanti teman-teman atau misalnya ada yang ulang tahun bisa booking di kita dengan menu buffet. Buffet itu kayak menu prasmanan gitu untuk makanannya. Terus nanti kalau misalnya untuk yang kayak anniversary, terus kalau misalnya kayak family gathering, kebetulan kalau misalnya kita yang udah itu pernah terlaksana sebelumnya gitu. Teh Ya. kapewak ngagaduan cabang teh. Kita kebetulan belum dapet cabang. Insya Allah sebenarnya ada wacana ke sana. Jadi kalau misalnya, amin, semoga kita dapet cabang. Semoga nanti kalau misalnya walaupun itu sekedar wacana, mungkin nanti akan terlaksana gitu. Jadi sebenarnya kita belum punya cabang karena kita baru berdiri 2 tahun lebih gitu. Tapi untuk ada wacana ke sana, insya Allah mungkin ada untuk membuka cabang gitu. Oke, selanjutnya Aya sabaraha karyawan anu di dieu teh? kita untuk karyawan di sini totalnya ada 13. Dari back office-nya sendiri ada 2, service termasuk kasir itu ada 5, bagian kitchen itu ada 5, sama bartender ada 2 gitu. Teh kumaha cara teh ngayakinkeun konsumen supados masyarakat ieu? Gimana cara kita meyakinkan konsumen untuk bisa balik lagi ke sini? Media sosial, yang kebetulan media sosial ini yang saya pegang. Jadi kadang media sosial bisa menarik konsumen untuk datang ke sini. Ya. Dari mulai kita posting makanan, mungkin penasaran ini namanya apa, rasanya gimana gitu. Media sosial bawa pengaruh baik untuk Cafe Ops gitu. Tapi yang namanya kadang yang namanya orang Majalengka kadang suka pengen nyoba-nyoba dulu gitu. Gimana di sini makanannya, gimana di sini pelayanannya gitu. Tapi selama ini yang saya bisa review untuk kedatangan konsumen, mereka kayak kesini
ini tuh kayak udah apa ya, udah berlangganan. Ada lagi datang lagi dianya gitu. Jadi dari mulai dari situ saya bisa mengklaim kalau misalnya Cafe Ox ini udah punya nama di Majalengka. Jadi mereka bisa balik lagi. Istilahnya berarti kalau misalnya balik lagi, makanan kita enak. Gitu. Ada lagi. Hatur nuhun teh kanggo waktosna, hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatana. Kanggo sadaya warga Majalengka, hayu atuh mampir ka dieu anu aya di Jalan Ahmayani no 180 sareng tekaing hilapnya follow sosial mediana. Hatur nuhun. Hayu meluncur. Sebenarnya Dodi. Ya Allah, saya